Hari ini cerah banget ditemenin sama Toyota Corolla Cross yang baru tipe hybrid. Kalau kemarin kan Bambang udah ulas santai yang bensinnya, sekarang yang hybridnya. Kita mulai dari lampu. Lampunya dia modelnya sama seperti yang bensin, dimensinya juga sama, ukurannya juga sama. Dia pakai alis DRL, Daytime Running Light ya, yang modelnya ada efek-efek curtain atau seperti jendela, garis-garis kecil di atasnya. Yang membedakan dibandingkan tipe bensin ini di bagian dalam, di bawah lampu by beam-nya itu ada aksen warna biru yang menggambarkan dia tipe hybrid. Hybrid itu jadi mesin ini, mobil ini punya dua sumber tenaga. Yang satu itu si gasolinnya itu sendiri sama 1800 cc 4 silinder, terus dia ditambah dengan motor listrik. Nah, itu nanti bekerja berkesinambungan, bisa ganti-gantian, bisa barengan sesuai dengan mode berkendara yang lagi kita lakukan, lagi pelan, lagi deselerasi, lagi akselerasi, atau lagi nanjak, dan lain-lain, atau lagi berhenti. Kemudian di bagian depan dia sensornya sama, ada dua, kanan kiri ya, yang rata dengan bumper nih bagus. Terus grillnya juga dia sama dengan yang bensin, modelnya udah sangar banget ya, ditambah dengan bagian bawahnya nih yang berbahan plastik dengan tekstur kulit jeruk. Di tengahnya juga ada seperti gambar bayangan dari Corolla Cross itu sendiri. Bagus. Emblem yang ini nih yang beda nih, ada biru-birunya, khas hybrid. Ini juga menjadikan Toyota Corolla Cross menjadi hybrid yang paling murah di Toyota setelah si CHR. Sebentar aku buka dulu kap mesinnya. Dia sama, belum pakai hidrolik juga, pakai penyangga. Nah, untuk yang hybrid kelihatan banget di bagian dalam ruang kap mesinnya ini lebih padat dibandingkan yang bensin. Jelas aja karena ada tambahan sumber tenaganya kan. Jaraknya tetap jauh antara grill depan sama ke mesin, tetap jauh, jadi dia sangat aman. Garansi yang diberikan untuk mobil ini itu baterai utamanya yang hybrid sampai 5 tahun atau 150.000 km. Kalau dia dapat ini paket servis itu sampai 4 tahun atau 50.000, jasanya gratis, spare partnya juga gratis. Bagus banget itu. Velgnya dia teksturnya sama, 18 inci, two-tone color, machining. Dengan ban yang Michelin, Primasi, sama persis. Ukurannya 225/50 R18, cukup tebal. Tapi ketinggian dari ketebalan bannya itu masih lebih tebal si CHR. Ada logo hybrid di bagian samping sini, spion modelnya sama, dia udah otomatis juga. List chrome bagian atas tetap menjalan dari depan sampai belakang, ada tulisan Corolla. Corolla Cross-nya ya. Tulisan Corolla Cross banyak banget di sini. Smart entry juga udah, model sentuhan. Sekarang kita ulas bagian belakangnya. Lampunya modelnya sama persis dibandingkan yang bensin, nggak ada perbedaan sama sekali. Dia juga sudah ada fog lamp belakangnya, 2 titik warna merah. Emblemnya aja beda nih, ada biru-birunya sama ada logo hybrid. High mount stop lamp juga ada, wiper belakang ada, shark fin sama roof rail juga ada. Tulisan Corolla Cross-nya pun persis, Corolla-nya kecil, Cross-nya gede. Dan yang membedakan adalah pintu belakangnya. Pintu belakang dia sudah pakai power back door yang pakai kick sensor. Nah, sensornya dia ada di bawah, agak ke tengah ya, di daerah sini lah. Kakinya cukup kita goyangin aja sekali, dia langsung kebuka. Begitupun dengan tutup. Kita bisa pakai kaki atau bisa pakai tombol di sini. Nah, tombol di sini di backdoornya dia ada 2 tombol. Yang pertama untuk tutup aja, yang satu lagi untuk tutup plus kunci. Tutup plus kunci itu bisa kita lakukan jika kita megang kuncinya dan seluruh pintu yang lain dalam keadaan tertutup rapat. Contoh ya, kita tutup nih pintunya dengan yang biasa. Aku nggak mencet apa-apa ya. Dia hanya tertutup aja. Habis ini kita cobain dengan yang tutup plus kunci. Pintu belakang tadi kita udah cobain ke yang model tutup doang tanpa kunci. Sekarang kita cobain ke tombol satu lagi yang di lock plus kunci. Ini tombol baru nih, belum ada di tipe Toyota yang lainnya. Alphard cuma satu juga tombolnya.
Nih aku pencet ya. Keadaan pintu semuanya ketutup. Suaranya ada beda, ada ting. Tuh, aku nggak pencet apa-apa, dia langsung ngunci gitu aja. Bagus banget. Jadi total ini bisa dibuka dari driver, dari remote, dari tombol ini sekaligus juga bisa. Ada 3 cara. 4 sama kick, sama kaki ya. Luas bagasinya sama. Di bagian dalam ada cantolan yang maksimal 2 kg, ada lampu juga. Ban cadangannya dia model yang temporary, sama. Dongkrak alat-alat juga ditaruh di atas ban cadangannya. Si Toyota Corolla Cross yang hybrid, dia punya satu sistem berbeda, sebutannya PNS. PNS itu jadi satu sistem yang memberikan informasi kepada pejalan kaki atau orang di sekitar mobil pada saat dia hanya menggunakan mesin listriknya. Kalau mobil hybrid hanya menggunakan mesin listriknya, itu sangat senyap banget soalnya. Jadi sesuai regulasi yang diperintahkan oleh pemerintah, itu sebuah mobil hybrid harus dilengkapi dengan PNS tersebut. Nanti saya lampirkan bentuk suaranya seperti apa sih. Dia akan aktif hanya jika pada saat mesin listrik plus kecepatan di bawah 25 km per jam. Jadi kalian kalau misalkan beli hybrid, si Corolla Cross ini, jangan kaget. Jangan kira itu malfunction. Bukan, tapi itu emang speknya, fiturnya, PNS. Bagian depan udah, samping udah, belakang udah, atas juga udah. Kita ke dalam yuk. Bambang udah di bagian depan Corolla Cross yang hybrid. Interior dia hitam juga sama seperti yang bensin. Material soft touch-nya juga sama. Di bagian bawah dashboard. Kalau yang di atasnya juga sama, masih keras seperti yang bensin. Joknya modelnya sama persis. Bahan kulitnya juga sama persis. Yang membedakan apa aja? Satu, ini aku nemuin di bagian depan kanan, joknya dia sudah pakai elektrik, ya. Maju, mundur, naik, turun, begitupun dengan pengaturan sandaran, semuanya sudah otomatis. Kaca semuanya sudah full auto juga, ya, depan, belakang, kiri, kanan, full otomatis. Pengaturan setir, dia masih manual, tapi udah tilt teleskopik, begitupun juga yang bensin, sama. Switch-switchnya lengkap. Nah, MID berbeda. Kalau yang bensin itu ada tachometer untuk RPM, kalau ini nggak ada, tapi ini pengaturan ada untuk ngelihat baterai kita sekarang keadaannya dalam kondisi berapa persen. Atau kita lagi pengendaraan model seperti apa, pakai mesin listrik doang, atau dengan bahan bakar bensin, atau dua-duanya, itu semua bisa kelihatan di sini. Bahkan sekarang posisinya kan engine lagi hidup nih, mesin bensinnya. Itu dia ngecas ke baterai utama, kelihatan ada tanda panah dari engine ke baterainya. Head unitnya 9 inci floating, sama. Ada fitur-fiturnya juga sama. Nanti si Toyota Corolla Cross ini akan mendapatkan update di bulan Oktober. Jadi ada Android Auto plus Apple CarPlay. Dua itu bisa diupdate nanti gratis. Ya, yang lainnya sama. AC, konsolnya juga sama, udah digital. Ada S-Flow-nya juga, ada Eco Heat atau cool-nya juga. Dual zone ya, kiri kanan bisa diatur berbeda. Belakang ngikutin suhu dari driver. Lacinya udah soft opening. Sayang di bagian ini, kiri kanan ini nggak ada cup holder tambahan ya. Jadi cup holdernya ada di bagian pocket pintu aja. Manual leveling dari lampu otomatisnya juga ada, dapat. Di sini ada tambahan tombol untuk buka pintu belakang. Bagian atas, lampunya sama, belum LED. Vanity mirror dengan lampu, kiri kanan. Moonroof dan sunroof jadi satu, sama. Bisa di tilt, bisa juga di open. Cakep.
Di bagian depan atas ini udah pakai rain sensor, jadi wiper depan akan aktif sendiri jika kita posisikan di auto dan bagian atas ini terkena air ya, terkena percikan air. Mirror di bagian tengah ini udah ada night mode-nya juga. Lampu iluminasi depan, kiri kanan, pintu ini di bagian bawah-bawahnya dapat semuanya, bikin kita juga ngerasa lebih nyaman. Mode berkendara tentunya saja berbeda. Kalau yang si non hybrid itu kan model Triptonic ya, dia ada mode manualnya juga yang M plus minus. Kalau di sini abis D langsung ke B. B itu mode brake, dimana nanti kalau di mode brake itu pengecasan kepada baterai utama itu menjadi lebih maksimal lagi. Mode berkendara juga ada EV mode. EV mode itu kalau kita mau menjalankan mobil hanya dengan mesin listrik aja, tapi itu punya syarat ketentuan ya. Baterainya harus di atas 40%. Dan kecepatan maksimalnya juga palingan nggak nyampe 30 km per jam. Jadi cukup jalan pelan-pelan aja. Vehicle Stability Control udah dapet. Terus Hill Assist Control juga udah ada di sini, HAC. Drive Mode yang Sport. Oh bukan Sport, sebutannya Eco sama Power. Jadi Eco, Power sama EV Mode. Ada 3 mode berkendara. Airbag dapat 7, kiri 1, kanan 1, lutut 1, bagian jok kiri kanan dapat semua, sama bagian kaca memanjang dari depan sampai belakang. Totalnya 7. Nah di bagian baris keduanya sama persis nih. Ukuran udah pasti jelas sama persis. Dibandingkan yang tipe Corolla Cross bensin. Tadi aku ada sedikit kelewatan tuh. Bagian depan lupa ngejelasin yang parking brake. Dia parking brake-nya ada di kaki ya. Sebelah kiri. Gantiin kopling. Ya, karena ini matic, jadi 2 pedal plus parking brake. Sama yang ini nih, yang bagian sandaran tangan dia juga bisa di setel maju mundur. Itu penting banget untuk nyetelin tangan, kan orang bisa beda-beda ya postur tubuhnya. Nyamannya seberapa ini bisa disetel. Kalau yang bensin itu charger USB-nya ada di dalam console box. Kalau yang hybrid dia dapat 2, masing-masing 2,1 ampere di bagian belakang console box. Di bawahnya kisi-kisi AC tengah. Tuh, ada 2. Seat back pocket di bagian jok pengemudi nggak ada, di penumpang depan kiri di bagian belakangnya dapat nih. Untuk material-material di bagian trimboard juga udah soft touch. Terus tempat air minum cuma 2 ya, nggak dapet yang di bagian bawahnya. Pocket pintu, armrest dapat. Oh tambahan ini lupa. 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 cup holdernya. Senderan ini juga tetap bisa di setel ya. Bangkunya. Oke, yang lainnya sama. Sekian ulas santai yang Bambang bisa lakukan kepada Toyota Corolla Cross yang spesial ini. Kita kasih kesimpulan sedikit ya. Perbedaan antara yang hybrid sama yang bensin. Lampu, dia ada aksen birunya, emblem, depan belakang ada aksen birunya. Emblem samping ada tulisan hybrid, di backdoor ada tulisan hybrid. Terus backdoornya dia udah power backdoor, ada kick sensornya juga, itu udah 6 ya. Terus bagian dalam, jok depan kanan sudah elektrik. Indikatornya berbeda, ada indikator untuk motor listriknya sama baterai utama. Lubang charger, kalau bensin ada di dalam console box, kalau ini ada di belakang console box dapatnya 2. Transmisinya, kalau yang bensin itu ada manual, kalau yang ini modelnya brake. Sama PNS, ya PNS. Kalau misalkan yang tadi jalan pelan-pelan pakai motor listrik aja, itu ada suara yang ditimbulkan untuk informasi ke orang-orang di dekat mobil. Begitu aja review ulas santai yang bisa Bambang lakukan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dan berkenan, silakan di like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng kalau kalian mau lihat video kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah.